Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Dara semua? Semoga kita sehat selalu ya. Kembali lagi sama Miss Dara di pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran kali ini khusus kelas 9 ya. Jadi materi kali ini kita akan membahas yang materi kelas 9. Apa itu sih Miss Dara? Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya Miss Dara nggak bosan untuk mengingatkan kalian menerapkan 5M untuk pencegahan penularan COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia dan tentunya juga Indonesia. Yang pertama, memakai masker. Tetaplah memakai masker dimanapun kalian berada ketika keluar rumah, yang jelasnya ya. Lalu mencuci tangan. Setiap dari mana kalian harus cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi hindari dulu nongkrong-nongkrong, berkerumun, atau ada kegiatan yang melibatkan orang banyak, dihindari dulu. Lalu membatasi mobilisasi. Mobilisasi itu apa sih Miss? Pergerakan, artinya nggak usah pergi-pergi keluar dulu kalau itu nggak penting-penting banget. Jadi tetap menjaga kesehatan untuk kita semua. Oke, kita masuk ke materi tentang cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu anak-anak? Lalu unsurnya apa? Jadi tujuan kita hari ini, tujuan video dan pembelajaran kali ini, mengenal apa itu cerita pendek yang biasa disebut dengan cerpen ya, dan unsurnya apa saja. Cerita pendek. Pasti kalian pernah baca cerita pendek kan? Entah itu dari internet, dari buku, atau dari koran, atau majalah. Nah, sebenarnya apa sih cerita pendek itu, Miss? Jadi cerita pendek itu adalah cerita yang selesai dalam sekali baca. Jadi ketika kamu duduk, buka, itu bisa langsung diselesaikan. Beda seperti novel. Kalau novel mungkin kamu butuh berhari-hari. Ada 2 hari, 1 minggu karena itu tebal. Sedangkan cerpen itu ceritanya hanya dalam sekali baca sudah bisa langsung selesai. Lalu ceritanya fiktif. Fiktif itu bagaimana, Miss? Fiktif itu tidak nyata atau karangan atau hayalan. Jadi ceritanya tidak benar-benar terjadi. Itu hanya hayalan dari si pengarang saja. Tidak lebih dari 1000 kata, makanya dia tergolong cerita yang pendek, satu tema dan satu konflik. Dia hanya ada satu konflik lalu penyelesaian. Jadi konfliknya A lalu selesai. Cerita itu selesai. Mungkin kalau novel itu ceritanya panjang, konfliknya bermacam-macam. Misalnya ada konflik A, lalu selesai muncul konflik B. Konflik itu apa sih? Konflik itu adalah masalah, masalah yang ada di cerita tersebut. Lalu cerpen adalah sepenggal peristiwa kehidupan tokoh. Jadi hanya sepenggal ya anak-anak, nggak semuanya itu diceritakan. Jadi kembali lagi ke satu konflik dan satu tema. Itu namanya adalah cerpen. Misal harap kalian paham tentang definisi cerpen ya sampai di sini atau cerita pendek. Lalu selanjutnya adalah unsurnya itu apa saja. Jadi ketika ada cerpen pasti mengandung 2 unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kali ini kita akan bahas yang intrinsik terlebih dahulu, yang intrinsik kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kali ini kita bahas yang intrinsik dulu. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, kedua alur, ketiga tokoh, penokohan itu juga termasuk perwatakan ya. Lalu ada setting atau latar, ada sudut pandang, dan ada amanatnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema itu apa, Miss? Tema itu adalah topik. Topiknya yang diangkat oleh si pengarang itu apa? Biasanya, ini hanya contoh ya, temanya tuh keluarga, persahabatan, sosial masyarakat, percintaan, agama, budaya, dan masih banyak lagi, itu tema yang diangkat oleh pengarang. Lalu ada alur. Alur itu apa, Miss? Sering disebut juga plot atau jalan cerita. Jalan ceritanya ada alur maju, mundur, atau campuran. Yang maju itu maksudnya dia menceritakan terus ke depan. Sedangkan alur mundur dia membahas tentang masa lalu atau mengingat tentang masa lalunya dia, lalu dibikin menjadi cerita. Kalau campuran yaitu gabungan antara alur yang sekarang sambil dia juga mengingat yang lalu. Tokoh dan penokohan. Ini juga termasuk perwatakannya ya. Watak itu apa sih, Miss? Watak itu sifatnya, sikapnya.
ada tokoh utama dan pembantu. Jelas tahu ya kalian ya, tokoh utama itu ya pemeran utama di cerita itu, pembantu itu hanya tokoh yang ada di sekelilingnya, bukan tokoh yang utama diceritakan. Lalu tokoh itu ada wataknya. Jelas ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang netral. Selanjutnya setting atau latar. Ada tempat, pasti cerpen pasti ada tempatnya. Mungkin di hutan atau di jalan, pasti ada tempatnya. Lalu waktu bisa ditunjukkan misalnya 10 tahun yang lalu, siang hari, malam hari, dini hari, itu termasuk waktu ya. Lalu suasana mungkin tidak dijelaskan langsung, misalnya suasananya genting, tidak, bisa jadi dia menggunakan kata-kata. Misalnya banyak orang, lalu berisik, nah itu bisa jadi juga menggambarkan suasananya. Nah, contohnya, siang itu di kantor aku dan dia duduk terdiam. Aku menangis terseduh. Tempatnya di mana? Tempatnya di kantor. Waktunya di mana? Waktunya siang itu. Suasananya bagaimana? Karena menangis terseduh berarti apa suasananya? Suasananya bisa jadi sedih. Seperti itu ya. Ini latar, paham ya? Lanjut sudut pandang. Sudut pandang itu adalah gaya pengarang menceritakan cerpennya. Misalnya, yang pertama, orang pertama pelaku utama. Jadi bahasa yang digunakan aku dan dia menjadi pelaku utamanya. Misalnya, aku bernama Dara. Aku tinggal di Lampung. Aku mempunyai kisah yang sangat menarik. Nah, itu dia sebagai pelaku utama. Sudut pandang yang kedua, ada orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dia menggunakan aku atau saya juga, tapi dia bukan orang atau tokoh utamanya. Jadi dia menceritakan orang lain sebagai tokoh utamanya. Misalnya, hai aku Dara, aku punya teman namanya Nina. Nina orangnya sangat baik, dia mempunyai kisah yang sangat menarik. Jadi yang pelaku utamanya adalah Nina, tapi dia sebagai orang pertama. Sudut pandang yang ketiga adalah dia, nama, atau mereka. Jadi menceritakan orang lain, dia dengan nama atau mereka. Begitu ya. Jadi ada 3 sudut pandang penceritanya. Amanat, pasti semuanya tahu amanat itu apa. Kalau dalam cerpen pasti harus ada pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca. Jadi ada pelajaran hidup, pesan-pesan. Setelah pembaca itu membaca akan mendapatkannya. Ayo kita latihan sedikit. Coba ini anak-anak bisa dibaca. Tuliskan di bukumu atau bisa kirim jawabannya ke WA Miss Dara seperti nomor yang biasa untuk kita belajar online WA. Bagaimana setting kutipan cerpen tersebut? Terik hari begitu panas sampai-sampai cahaya matahari membuat kulitku hampir terbakar. Bau asap-asap polisi menyergap masuk ke paru-paru membuat kotor udara. Ditambah suara bising kendaraan yang lalu lalang di hadapanku, membuat suasana bertambah pengap dan panas. Bagaimana settingnya? Ingat, setting ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Silahkan dijawab, bisa dikirim ke WA Miss Dara atau tulis di buku kalian masing-masing. Oke, itu materi hari ini. Miss Dara harap kalian sehat selalu, tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.